Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran biologi sel kali ini, saya akan membahas mengenai siklus sel dan pembelahannya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui materi ini lebih dalam lagi, simak video ini sampai selesai. Apa itu siklus sel? Siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Secara normal, siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri dari dua proses utama, yaitu replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah digandakan ke dua sel anak. Berikut ini ada tahapan dari siklus sel. Yang pertama pada fase G1. Dalam fase ini, ukuran sel bertambah besar akibat dari pertumbuhan sel, dan pada fase ini juga terjadi proses pembentukan organel-organel. Kemudian ada fase S. Fase S terjadi penduplikasian kromosom dan sintesis DNA atau replikasi DNA. Kromosom yang semula tunggal menjadi ganda, tetapi pada keadaan ini masih belum bisa dibedakan sendiri-sendiri kromosomnya karena masih dalam bentuk serabut kromatin yang berkemas longgar. Kemudian fase G2. Pada fase ini yaitu dilakukan pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Kemudian masuk ke fase M. Pada fase ini berlangsung sekitar 1 jam dan merupakan tahap terjadinya pembelahan sel. Bagaimana siklus sel itu diatur atau dikendalikan? Nah, para ahli biologi sudah menemukan bahwa ketika nukleus dari sel yang tidak membelah, seperti contohnya sel saraf, ia ditransplantasikan ke dalam sel inang yang berada pada fase S. Dalam beberapa menit, DNA bereplikasi. Karakteristik fase S dimulai dalam nukleus sel saraf yang ditransplantasikan. Percobaan demikian menyarankan bahwa status atau keadaan sitoplasma sel mengendalikan aktivitas nukleus dan membantu menentukan fase tersebut di dalam siklus sel. Terdapat dua komponen penting dari pengaturan siklus sel. Yang pertama ada siklin dan yang kedua ada siklin dependent kinase. Selanjutnya ada pembelahan sel. Yang pertama ada interfase. Interfase merupakan sebuah jeda panjang antara satu mitosis dengan yang lain. Jeda tersebut yaitu fase G1, S, dan G2. Fase interfase disebut juga fase istirahat karena tidak menampakkan tanda-tanda pembelahan. Pada fase ini terjadi peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi yang besar untuk persiapan pembelahan sel. Selama interfase, kromosom tidak kelihatan karena benang-benang kromatin tidak terpilin. Interaksi antara DNA, RNA, dan protein terjadi selama tahap-tahap tertentu dari interfase. Profase, fase di mana terjadinya kondensasi kromosom dan pertumbuhan pemintalnya. Pada saat ini kromosom terlihat di dalam sitoplasma. Pada periode profase terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Pada nukleus, nukleolus menghilang, serabut-serabut kromatin menjadi lebih menggulung rapat dan melipat sehingga kian pendek dan tebal berubah menjadi kromosom yang besar dan tampak jelas. Kromosom kemudian menduplikasi menjadi dua kromatid anak yang sama dan kemudian bergabung pada sentromer. Spindel mitosis terbentuk di sitoplasma, tersusun dari mikrotubul dan bergabung dengan protein, tersusun teratur di antara dua sentrosom. Selama profase, sentrosom bergerak berlawanan satu sama lain dan menampakkan bergerak sepanjang permukaan inti melalui pemanjangan berkas mikrotubul di antara dua kromosom. Kemudian prometafase. Pada fase ini, sampul inti terlarut dan kromosom yang mengandung dua kromatid mulai bermigrasi menuju bidang ekuatorial. Menjelang metafase, beberapa ujung mikrotubul gelendong mitotid menuju pada setiap kinetokor yang berada di dekatnya. Membran inti terpotong-potong. Mikrotubul dari spindel sekarang dapat masuk ke dalam inti dan berhubungan dengan kromosom yang telah menjadi padat. Berkas mikrotubul dinamakan serabut spindel yang meluas dari setiap kutub ke arah ekuator sel. Setiap kromatid dari kromosom ini memiliki struktur khusus yang dinamakan kinetokor yang terletak pada daerah sentromer. Mikrotubul yang menambat pada kinetokor dinamakan mikrotubul kinetokor. Struktur ini menyebabkan kromosom bergerak.
Mikrotubul yang lain, mikrotubul non-kinetokor, tersusun radial dari kutub menuju ke ekuator sel tanpa menambat pada kromosom. Kromosom menempel pada benang spindel pada tahap prometafase. Prometafase dimulai setelah pembongkaran membran nukleus yang pecah menjadi vesikula membran kecil. Proses ini dipicu oleh fosforilasi dan mengakibatkan pembongkaran protein pori dan protein filamen lamina nuklear pada membran nukleus. Kinektor menempelkan kromosom pada benang spindel. Selanjutnya ada 3 tipe mikrotubul benang spindel. Kenyataannya, kromosom jauh lebih besar dari yang digambarkan, sehingga banyak mikrotubul yang menempel pada tiap kinetokor dari kromosom. Ini merupakan gambar mikrofag fluorescence kromosom pada prometafase. Nah, ini posisi mikrotubul dan sentrosom. Ini ada fase. Kondensasi kromosom pada bidang ekuatorial mencapai titik puncaknya. Pada metafase, mikrotubul kinetokor memegang peranan penting, yaitu mengatur letak dan arah kromosom terhadap sumbu gelendong mitotik dan mengatur dan menggerakkan kromosom ke bidang ekuatorial. Sentrosom berada pada kedua kutub sel yang berlawanan. Kromosom berada pada bidang metafase, bidang yang mempunyai jarak yang sama antara spindel kedua kutub. Spindel sentromer dari semua kromosom lurus satu sama lain pada bidang metafase. Untuk setiap kromosom, kinetokor dari permukaan kromatid anak berlawanan kutub sel. Karena itu, kromatid yang sama dari setiap kromosom menambat pada mikrotubul kinetokor yang tersusun radial dari kutub yang berlawanan dari sel induk. Selanjutnya ada anafase. Tiap sentromer mulai terpisah dan tiap kromatid dari masing-masing kromosom tertarik menuju permintal kutub. Pada anafase terjadi pemisahan kromatida kromosom. Pada fase ini terjadi tarikan ke kutub sehingga kromatid terpisah. Sentromer dari setiap kromosom mengganda, sehingga setiap kromatid memiliki sentromer sendiri-sendiri. Setiap kromatid sekarang dianggap sebagai calon kromosom. Spindel mulai menggerakkan kromatid menuju kutub sel yang berlawanan. Hal ini dikarenakan mikrotubul kinetokor menambat pada sentromer. Mikrotubul kinetokor memendek ketika kromosom mendekati kutub sel. Pada saat yang bersamaan, kutub dari sel juga bergerak lebih jauh. Akhir dari anafase, kedua kutub sel sama jaraknya dan merupakan kumpulan dari kromosom. Selanjutnya ada telofase. Kromosom pada tiap kutub mulai mengalami dekondensasi, diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Pada fase telofase, mikrotubul non-kinetokor selalu memanjang dan anak inti mulai terbentuk pada kedua kutub sel, dan kromosom berada dalam keadaan terhimpun. Membran inti terbentuk dari potongan-potongan membran inti sel induk dan bagian lain dari sistem endomembran. Sitokinesis terjadi pada saat anafase dan telofase. Pada sel hewan, tanda pertama yang terlihat adalah melekuknya selaput sel selama anafase. Pelekukan terjadi di daerah sekat metafase atau bidang ekuatorial. Pada tahapan telofase, membran nukleus kembali terbentuk. Ini merupakan gambaran proses terbentuk dan terurainya membran nukleus selama pembelahan sel. Selanjutnya ada sitokinesis. Sitokinesis pada sel tumbuhan berlangsung dengan cara yang berbeda. Sitoplasma dibagi dua oleh pembentukan dinding sel baru yang di dalam sel induk. Sekat sel mulai terbentuk di bidang antara dua nukleus anakan. Sekat sel berhubungan dengan sisa mikrotubul kutub gelendong mitotik yang membentuk suatu struktur yang disebut flagmoplast. Struktur ini mengandung dua perangkat mikrotubul yang berhadapan. Vesikuli kecil yang berasal dari kompleks Golgi dan berisi perazat dinding sel tersusun sepanjang mikrotubul di sebelah menyebelah pragmoplast dan diangkut ke arah bidang ekuatorial yang selanjutnya membentuk sekat sel. Oke, ini saja video pembelajaran dari saya. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon masukan, kritikan, dan saran dari teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.